Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, alhamdulillah ala nikmatil taufiq was sadad, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, ala nikmatil sihhati wal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fil Ula atas banyaknya kenikmatan yang masih Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur dan pandai menghargai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebuah ketaatan yang kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pada serial fikih rumah tangga. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana rahasia memahami pasangan kita. Termasuk juga rahasia bagaimana membangun komunikasi dengan pasangan kita. Kita tahu bahwa pasangan suami istri itu membutuhkan yang namanya saling berkomunikasi. Dan komunikasi itu tujuan utamanya adalah untuk saling memahami satu sama lain. Sang suami memahami istrinya, sebagaimana istri juga memahami suaminya. Itulah kehidupan rumah tangga yang sehat. Berusaha untuk saling memahami. Maka dari itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan rumah tangga yang sehat, kehidupan rumah tangga yang baik itu dengan adanya komunikasi yang tercipta, dengan adanya perasaan saling memahami yang terbentuk, maka diharapkan pasangan suami istri itu bisa saling mengisi, bisa saling kapi. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan suami dan istri itu saling melengkapi satu sama lain. Di dalam Quran misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kalian adalah libasul lahunna. Kaum pria adalah pakaian juga bagi kaum wanita. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengisi satu sama lain. Bukan untuk saling mengungguli, bukan untuk saling bersaing, bukan untuk saling menjatuhkan. Maka tidak. Maka subhanallah, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya cacat dan celah. Setiap orang pasti punya sisi lemah dalam kehidupannya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Samad yang maha sempurna, di mana seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kata kesempurnaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dil jalali wal ikram. Dan yang tersisa adalah wajah Rabb kalian. Wajahnya Allahu Jalla fil Ula, Dul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan. Maka sekali lagi, maka dari itu Allah jadikan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia butuh pasangan, manusia butuh kehadiran seorang anak,
manusia membutuhkan orang tua, manusia membutuhkan tetangga, teman, sahabat, karib. Manusia membutuhkan segalanya. Maka nggak bisa kita hidup sendiri. Termasuk diantaranya adalah nggak bisa bagi diri kita untuk hidup pasangan. Maka subhanallah, Allah jadikan fitrah dasar manusia itu adalah jenis, menyukai pasangan. Maka kalau ada manusia yang dia tidak mau nikah dan menganggap bahwa menghalangi dia dari kesempurnaan, maka sungguh fitrahnya itu sudah berbelok fitrah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka jikalau kita menentang fitrah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, maka tunggulah saat dimana kita akan mengalami kehancuran. Karena fitrah itu diciptakan sesuai dengan tabiat dasar manusia. Termasuk diantara itu punya tabiat dasar untuk bersosial. Membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang di sekitarnya. Untuk meringankan beban kehidupannya, untuk melaksanakan beragam aktivitas dan pekerjaannya. Termasuk diantaranya kita. Seorang suami butuh sosok seorang istri. Sebagaimana seorang istri butuh sosok seorang suami. Mereka saling mengisi dan mereka saling melengkapi. Subhanallah. Tidak ada yang lebih indah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam syariatnya. Karena Allah paham betul bahwa setiap orang itu punya kekurangan. Sebagaimana setiap orang itu punya kelebihan. Nah, kita dengan kelebihan yang dimiliki, kita juga pasti punya kekurangan. Dan ada orang-orang yang kita butuhkan untuk menutup kekurangan itu. Sama juga di saat yang sama, orang-orang yang punya kelebihan yang bisa menutup kekurangan kita. Tetapi orang itu juga punya kelemahan. Yang kelemahan itu dengan harapan bisa ditutup oleh diri kita. Nah, kita bicara tentang manusia bergaul dengan sesama manusia. Jikalau ini kita terapkan dalam konteks kehidupan rumah tangga, tentu seorang suami membutuhkan seorang istri. Seorang istri juga butuh seorang suami. Untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi, untuk saling menutup kekurangan. Diibaratkan sebagaimana sebuah baju. Sebagaimana tadi Allah Azza wa Jalla sudah menyebut, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa kalian adalah pakaian di kaum pria dan kaum pria adalah pakaian bagi kaum wanita. Nah, dalam kehidupan pasangan suami istri, kita pasti menemukan ada yang namanya kekurangan dalam proses hubungan. Misalnya suaminya punya kelebihan, tapi suaminya juga punya kekurangan. Sama juga, istri punya kelebihan dan istri juga punya kekurangan. Maka yang namanya kekurangan dan kelebihan ini ketika dipadukan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat indah, maka faktor kekurangan inilah yang menjadi kunci agar pasangan itu bisa lebih peka. Ya, lebih peka, bisa saling mengerti, bisa saling memahami satu sama lain, bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena dengan adanya kelemahan, kelebihan, bahwa saya membutuhkan ini dari pasangan saya, sebagaimana kelebihan yang dengan itu bisa menutupi pasangan saya. Nah, faktor kekurangan ini adalah menjadi sebuah kunci. Menjadi kunci dari sebuah hubungan keluarga dan pasangan suami istri yang lebih harmonis lagi ke depannya. Karena masing-masing pihak merasa punya kekurangan. Dan inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia dengan kesempurnaan-kesempurnaan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kesempurnaan itu melekat pada dirinya Allahu Jalla fil Ula. Karena agar manusia itu saling membangun komunikasi yang satu sama lain, saling membangun hubungan yang baik satu sama lain, termasuk diantaranya adalah membangun komunikasi dan membangun hubungan yang sehat bersama dengan pasangannya. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan kepada para jamaah sekalian. Pernahkah kita suatu hari menaiki sebuah pesawat terbang? Ya,
pesawat terbang diterbangkan oleh seorang pilot. Di samping pilot ada yang namanya co-pilot yang senantiasa membantu pekerjaan sang pilot itu. Adanya pilot dan co-pilot dalam sebuah pesawat diibaratkan sebagaimana hubungan yang ada di antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Keduanya punya kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Masing-masing dari kita harus menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan. Masing-masing dari kita juga punya kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Sama juga dengan pasangan suami istri tersebut. Punya hak, punya kewajiban. Sebagaimana Allah telah menyebutkan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan walahunna, dan bagi seorang wanita, mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kewajiban itu kepada diri mereka atas pasangan mereka dengan cara yang baik. Jadi semua dari kita punya yang namanya hak. Semua dari kita punya yang namanya kewajiban. Semua dari kita harus saling berkolaborasi satu sama lain. Sebagaimana seorang pilot dan seorang co-pilot. Pilot co-pilot yang terbaik adalah mereka yang mampu bekerja sama secara harmonis sebagai sebuah tim. Sebagai sebuah kesatuan. Mereka berdua saling membutuhkan. Mereka berdua saling berjalan bersama menuju ke arah yang sama. Mereka berdua pesawat yang sama. Dan mereka saling membantu satu sama lain. Dan tugas mereka tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya dukungan pasangan. Ya, seorang suami tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dukungan suami. Sampai-sampai mungkin kita pernah mendengar satu istilah bahwa di balik suami ada sosok istri yang mendukung. Sebaliknya juga balik istri yang hebat, ada suami yang senantiasa memberikan dorongan kepada pasangannya tersebut. Karena pasangannya itu adalah pasangan suami istri di ibarat pasangan yang harus saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan dukungan, saling memberikan masukan, saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Nah, jika kemudian tadi saya sudah memberikan bagaimana Anda dan pasangan Anda itu ibaratnya pilot dan co-pilot, maka memvisualisasikan jika istri Anda adalah seorang co-pilot, maka anak-anak Anda diibaratkan sebagaimana penumpangnya, penumpang pesawat itu. Seorang pilot, seorang co-pilot punya tanggung jawab untuk memastikan mereka semua berada di dalam penerbangan yang aman. Ya, aman sampai tujuan. Berada di dalam penerbangan yang aman dan menyenangkan. Sampai mereka menuju pada tujuan akhir mereka. Ya, kita pasangan suami istri ibaratnya adalah pemegang kendali pesawat. Anak-anak kita adalah penumpangnya. Kita bisa bayangkan jikalau pilot dan co-pilot ini gak kompak, tidak saling mengisi, tidak saling melengkapi, maka bisa dipastikan penumpangnya juga akan mengalami kebingungan. Ini pesawat mau dibawa ke, atau bahkan ketika seorang pilot misalnya, dia merasa lagi sebel sama pasangannya, lalu dia banting setir pesawatnya dan ditabrakkan ke gunung, maka semuanya akan hancur. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita misalnya sampai punya masalah dengan pasangan kita, maka upayakan masalah itu bisa selesai dengan cara yang terbaik. Karena saat kita punya masalah dan kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu, diibaratkan masalah itu berdampak kepada keselamatan anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi taruhannya, anak-anak kita menjadi tebusannya.
Ketika seorang suami, seorang istri tidak bisa membangun dan merajut hubungan yang harmonis, diibaratkan tadi sebagaimana sebuah atau penumpang pesawat, harus bisa kita selamatkan kehadiran mereka. Harus kita pastikan bahwa mereka bisa sampai tujuan mereka dengan selamat dan tanpa adanya masalah sedikit pun juga. Nah, dalam skup rumah tangga, kalau kita bicara rumah tangga, sebagaimana di sebuah kantor, sebagaimana di sebuah organisasi, sebagaimana di sebuah komunitas, yang namanya kantor, organisasi, dan komunitas, harus ada sosok pemimpin yang jelas. Harus ada garis komando yang diketahui bersama. Maka dari itu, dalam sebuah rumah tangga butuh pemimpin, butuh sosok yang dihormati, butuh sosok yang dihargai, yang dapat bekerja sama dengan harmonis. Maka dari itu, sosok pemimpin itu ada pada sosok seorang pria. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa sebabnya? Kenapa Allah SWT jadikan para pria adalah pemimpin bagi kaum wanita? Kata Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah SWT sudah mengangkat derajat mereka atas sebagian yang lain. Kenapa sebabnya? Wa bima anfakum min amwalihim. Karena para pria itu sudah menginfakkan hartanya. Para pria itu sudah berjuang dengan keringat mereka, dengan bahkan darah mereka untuk menafkahi anak dan istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Maka Allah jadikan para pria adalah sebagai pemimpin karena mereka adalah tulang punggung dalam rumah tangganya. Laki-laki adalah tulang punggung yang harus menafkahi keluarganya dan menutup pengeluaran keluarganya, dan ini tugas utama suami. Dan ini bukan tugas istri. Namun bukan berarti bahwa istri tidak boleh punya penghasilan, istri tidak boleh punya pekerjaan. Istri boleh-boleh saja kalau punya penghasilan. Misalnya istri punya usaha, atau jualan online, atau punya skill untuk melakukan pekerjaan tertentu dan dia jual karyanya. Maka tidak mengapa seorang istri itu punya kontribusi buat keluarganya, untuk menutup pengeluaran keluarga, yang nggak ada masalah. Kalau mampu, kalau dia itu bisa. Tapi sekali lagi, ini bukan tanggung jawab seorang istri. Tanggung jawab itu adalah ini di atas pundak seorang suami. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, sebagai imbalannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada suami itu satu derajat lebih tinggi dari sisi tanggung jawab dan satu derajat lebih tinggi dari sisi otoritasnya kepada istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijal 'alaihinna darajah. Dan bagi seorang pria itu punya derajat lebih tinggi. Karena seorang pria memberikan nafkahnya, memberikan kebaikan-kebaikannya, sudah mencurahkan keringatnya untuk mencari nafkah untuk keluarga dan pasangannya. Nah, inilah peran seorang suami atas istrinya. Nah, lalu pertanyaan sekarang adalah bagaimana peran istri kepada suaminya? Nah, disinilah inti pembahasan kita pada hari ini. Seorang istri punya peran dalam kehidupan rumah tangga. Di antara peran seorang istri kepada suami adalah seorang istri bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan, dan saran dan masukan yang disampaikan oleh istri tersebut kepada suami adalah bentuk saling mengisi, bentuk saling memberi, bentuk saling melengkapi antara pasangan suami istri. Kita tahu suami Anda atau sosok suami adalah bukan sosok yang sempurna. Bahkan sekelas Nabi kita Muhammad SAW juga membutuhkan sosok seorang istri. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang pemimpin bagi umat Islam.
termasuk pemimpin dalam rumah tangganya. Tapi kalau kita melihat di dalam sejarah-sejarah beliau, sosok beliau sebagai seorang pemimpin kaum muslimin, sebagai pemimpin rumah tangga, hal itu tidak pernah membuat beliau menjadi orang yang otoriter dalam rumah tangganya. Beliau tetap mau mendengarkan saran dari istrinya, beliau tetap mau mendengarkan masukan dari istrinya, beliau tetap mau mendengarkan aspirasi dari istrinya. Itulah wujud pasangan suami istri yang ideal. Saling mendengarkan saran, saling mendengarkan masukan, dan saling memperhatikan aspirasi satu sama lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita. Bahkan dalam satu kesempatan, beliau SAW justru memberikan kesempatan kepada istrinya untuk memberikan saran. Ya, Rasulullah memberikan kesempatan pada istrinya untuk ngasih saran kepada beliau. Dan beliau dengan kerendahan hatinya mendengarkan antusias. Subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW juga senantiasa melibatkan istrinya dalam setiap kejadian-kejadian penting. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa atau kerap curhat kepada istrinya terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi, yang beliau hadapi terkait dengan permasalahan-permasalahan umat. Dengan bercerita kepada istrinya, Nabi Muhammad SAW tentu berharap ada solusi yang didapatkan. Nah, disinilah peran suami istri yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW bercerita kepada istrinya, kecuali Rasulullah juga mengharapkan ada suatu masukan dari istrinya, ada suatu solusi dari istrinya, ada suatu saran dan masukan dari istrinya. Maka dari itu nasihat untuk para suami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah istri Anda sebagai betul-betul teman dalam kehidupan Anda. Teman dalam menghadapi segala peliknya permasalahan kehidupan Anda. Ya, istri Anda, pasangan Anda adalah soulmate Anda, belahan jiwa Anda. Tempat di mana Anda mencari solusi, tempat di mana Anda juga mengungkapkan beban emosi, tempat di mana Anda juga menurunkan rangsel-rangsel emosi Anda. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan contoh kepada kita. Nah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang cukup sering dijadikan teman curhat oleh beliau SAW adalah Ibunda Ummu Salamah. Ya, kita tahu Ibunda Ummu Salamah termasuk orang yang terkenal dengan kecerdasannya, dengan kematangannya dalam berpikir. Subhanallah, Allah menjadikan setiap istri Nabi kita Muhammad SAW punya mumayyizat tersendiri, punya kelebihan tersendiri, punya karakter tersendiri. Yang karakter itu menjadi pelengkap di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah Ibunda Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal cerdas, terkenal punya kematangan berpikir, terkenal cerdik. Terbukti Ummu Salamah kerap kali dan berulang kali memberikan solusi atas permasalahan yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya, saya berikan contoh yang paling simpel adalah kejadian yang terjadi setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kita tahu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya yang cukup banyak pada saat itu, digambarkan ada sekitar 1.500 orang, berangkat dari kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, kemudian pada saat itu, sebelum sampai di kota Mekah, atau baru kira-kira keluar dan mendekati kota Mekah pada saat itu, sampai di satu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah bersama dengan para sahabatnya tidak bisa menunaikan ibadah umrah karena harus mengikat dengan sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, yang para sahabat menilai bahwa perjanjian ini sangat merugikan umat Islam. Ya, sangat merugikan sekali. Tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian Rasulullah mensikapi perjanjian itu.
Para sahabat menilai bahwa isi perjanjian itu sangat merugikan. Dan mereka sudah hampir sampai ke kota Mekah dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Dan mereka intinya dari perjanjian itu baru dibolehkan menunaikan ibadah umroh pada tahun depan. Setelah menandatangani perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada para sahabatnya untuk mencukur rambut mereka dan bertahallul sebelum mereka akhirnya kembali ke kota Madinah. Karena kita tahu Rasulullah pasti sudah memakai kain ihram di Dzul Khulaifah di kota Madinah. Sesampainya di tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah dengan pakaian ihramnya dipaksa untuk kembali ke kota Madinah dan tidak jadi melakukan ibadah umrah. Otomatis di sini Rasulullah SAW harus bertahallul, harus melepaskan ihramnya dan mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurban dan menyembelih hewan yang harus mereka sediakan karena mereka sudah membatalkan ihram mereka. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk bertahallul, mencukur mereka dan menyembelih hewan mereka, maka pada saat itu para sahabat tidak ada yang mau mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Para sahabat gak terima kenapa sudah hampir sampai Mekah mereka harus kembali ke Madinah karena adanya perjanjian di dalam si perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, singkat cerita, para sahabat enggan menuruti ajakan Rasulullah SAW itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan keadaan itu kepada Ibunda Ummu Salamah, yang pada saat itu memang Ibunda Ummu Salamah berada satu rombongan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibunda Ummu Salamah mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Kemudian beliau mengatakan, "Atuhibbu dzalik? Apakah engkau menyukai hal tersebut atau menginginkan hal tersebut?" Artinya, apakah engkau ingin agar para sahabat itu mengikuti langkahmu untuk bertahallul? Maka pada saat itu Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." Maka kata Ibunda Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Ukhruj." Maka keluarlah engkau sekarang. La takallam ahadan minhum kalimatan. Janganlah engkau berkata-kata satu kata sekalipun juga. Keluar dari sini, artinya bertemu dengan para sahabat, dan jangan berkata satu kata pun juga. Hatta tanhar budnak. Sampai engkau kemudian menyembelih budnak, menyembelih hewanmu. Itu kita membayar dam karena kita sudah pakai kain ihram, lalu kemudian kita membatalkan ihram kita. Kemudian Ibunda Ummu Salamah mengatakan, "Wa faliqok," dan kemudian biarkan mereka yang mendekati dirimu dan mencukur rambutmu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengikuti saran dari Ibunda Ummu Salamah. Rasulullah SAW pada saat itu keluar di tengah para sahabatnya dan tidak berkata satu kalimat sedikit pun juga. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mencukur hewan yang sudah dipersiapkannya sebagai bentuk pembayaran dam karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan ihramnya. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat Nabi pun akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, syahid dari cerita ini adalah bagaimana kemudian Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin bagi sahabatnya, pemimpin dalam rumah tangga. Rasulullah SAW membutuhkan sosok seorang wanita yang memberikan saran di dalam kehidupannya. Kita tahu wanita itu ketika berpendapat, pendapatnya lebih didominasi dengan hati, dengan perasaan. Beda dengan pria. Pria lebih didominasi dengan logikanya, dengan pola pikirnya. Perbedaan inilah yang membuat antara
pria dan wanita harus saling melengkapi satu sama lain, harus saling memahami satu sama lain, yang dengan itu pria dan wanita tersebut berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan pasangannya. Dasar bahwa pria memahami istrinya dan istri memahami suaminya. Nah, sama juga dengan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin umat. Rasulullah sebagai seorang pemimpin keluarga, Rasulullah bukanlah sosok yang otoriter. Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu, tidak. Kita dapatkan Rasulullah bukan sosok yang otoriter. Bahkan beliau SAW adalah sosok senantiasa bermusyawarah. Ini dari musyawarah itu adalah saling mengisi, saling memberi masukan, dan saling melengkapi satu sama lain. Beliau senantiasa bermusyawarah dengan istrinya. Beliau SAW senantiasa mendengarkan nasihat dan masukan dari istrinya, mendengarkan aspirasi dari istrinya. Dan salah satunya adalah contoh yang sudah kita bahas tadi tentang kisahnya Salamah dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Subhanallah. Pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita membangun hubungan yang baik dengan pasangan kita. Bagaimana kita saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana kita saling mengisi satu sama lain. Bagaimana kita saling menjadikan kehidupan kita adalah saling menutupi kekurangan dan kelemahan kita satu sama lain. Ya, seorang suami dengan kelebihan yang Allah berikan, maka sungguh kelebihan itu bukan berarti menjadikan seorang suami senantiasa merasa superior atas istrinya. Tidak. Bagaimanapun juga seorang suami butuh kelembutan yang ada pada diri dan sosok seorang istri. Sebagaimana seorang istri, dia punya kelembutan, tapi dia juga membutuhkan suatu aspek ketegasan. Kepemimpinan dipimpin oleh seorang suami, dipimpin oleh seorang pasangannya, itu sosok seorang pria yang ada dalam kehidupannya. Nah, inilah peran seorang suami dan istri dalam membangun hubungan yang harmonis, membangun komunikasi yang harmonis, yang didasari dengan sebuah landasan bahwa mereka hidup bersama dalam sebuah ikatan yang suci, dalam sebuah mitsaqan ghalidha, dengan harapan mereka itu bisa saling mengisi satu sama lain, melengkapi satu sama lain, memberikan aspirasi satu sama lain. Nah, kita meminta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Jalla fil Ula, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita menjadi kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana kita bisa saling mengisi satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Nah, untuk bisa saling mengisi, untuk bisa saling melengkapi, butuh yang namanya kebesaran hati. Ya, butuh yang namanya kebesaran hati. Butuh untuk saling menyingkirkan ego satu sama lain. Ego dibuang jauh-jauh. Karena kita hidup bersama, bukan hidup sendirian. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Jika kita mendapatkan bahwa diri kita pada hari ini masih punya ego yang lebih mendominasi atas diri kita dan diri pasangan kita. Sungguh, mempertahankan ego, ketika Anda mempertahankan ego Anda, mempertahankan kehebatan Anda, bukan berarti bahwa di saat yang sama Anda itu orang yang hebat. Tidak. Tapi Anda menjadi orang yang hebat saat Anda bisa mengkompromikan ego Anda dan menyatukan ego Anda dengan apa yang diinginkan oleh pasangan Anda. Dan di sini seseorang akan mendapatkan proses dia untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sungguh pernah kita bahas sebelumnya, ada dua momentum di mana kita akan bisa mendapatkan kematangan diri kita. Kita akan mendapatkan diri kita menjadi pribadi lebih dewasa lagi. Momentum yang pertama adalah saat kita menikah. Kita akan bertemu, kita akan hidup satu atap, kita
akan hidup satu ranjang, kita akan makan satu meja dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita, dengan orang yang berbeda pola pengasuhannya dengan kita, dengan orang yang berbeda latar pendidikannya dengan kita, latar ekonominya dengan kita. Maka disinilah kita punya kewajiban untuk saling menyadari bahwa kehidupan rumah tangga itu untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi, untuk saling memberikan aspirasi, bukan untuk saling mengungguli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbaiki rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sisa waktu yang ada bisa kita gunakan untuk melakukan sesi tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa meninggalkan komentar di kolom YouTube channel, ataupun bisa bertanya di kolom chat yang ada di ruang Zoom, ataupun langsung menelpon di line telepon yang sudah kami sediakan. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama adalah Bismillah, izin bertanya Ustaz. Silahkan, ahlan wa sahlan. Afwan Ustaz, ada seorang istri punya suami yang suaminya di penjara selama 14 tahun karena suatu kasus yang Allah larang. Padahal si suami sudah paham ilmu dan mengenal manhaj salaf. Qadarullah, seorang istri banyak yang menyarankan khulu, karena mengingat khulu tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan anak-anaknya yang masih kecil. Tapi istri juga masih tidak tega dengan suaminya. Kondisi suaminya sekarang sedang di penjara dan insya Allah sedang bertaubat, menyesali semua perbuatannya dan merasa dulu sungguh bodoh melakukan perbuatan yang Allah larang. Juga merasakan nikmatnya ibadah ketika di penjara. Yang dulu tidak pernah baca Quran, sekarang menjadi baca Quran dan rajin qiyamul lail. Sekarang sudah, Masya Allah, sudah rajin baca Quran dan qiyamul lail. Akhirnya, istri ini merasa bimbang dan tidak tega untuk melepaskannya, dan ingin tetap bertahan dulu selama setahun ke depan. Karena Allah Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustadz. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Tidak ada di antara kita yang terlepas dari noda. Kita itu semua punya dosa dan punya noda. Tapi membedakan antara kita dengan orang yang di penjara adalah mungkin dosa kita itu nggak nampak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hukuman atas dosa kita tersebut di dunia. Maka percayalah dan yakinlah poin pertama ini dulu, bahwa setiap dari kita punya dosa, setiap dari kita punya noda. Maka orang yang terbaik di antara orang yang berdosa dan punya noda tersebut adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertobat setelah dia melakukan kesalahan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang berdosa dengan dosa-dosa kecil dan dia tidak menyadari dosanya dan tidak merasa dengan dosa yang dia kerjakan pada saat itu. Subhanallah, ada hikmah dari setiap kejadian, ada hikmah dari setiap peristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang
menjadikan seseorang itu kembali ke jalan yang benar dengan caranya, dengan kehidupan orang tersebut. Maka ketika ibu ini bimbang, mengingat masa penjara bukan setahun, 2 tahun, bukan 3 tahun, 4 tahun, ini 14 tahun. Walaupun nanti di prakteknya ketika orang yang di penjara itu dia melakukan banyak kebaikan di dalam penjara, dia menampakkan bahwa dirinya adalah orang yang bertobat dari kesalahan di masa lampau. Bisa jadi nanti di masa yang akan datang dia bisa mendapatkan satu remisi, pemotongan masa hukuman. Biasanya diberikan misalnya pas tanggal 17 Agustus di remisi pemotongan masa hukuman jikalau ada yang memenuhi kriteria untuk dipotong hukumannya. Nah, kalau penjaranya setahun 2 tahun, maka saran saya adalah tetap mempertahankan pernikahan itu jikalau memang sang istri itu melihat bahwa suaminya sudah betul-betul bertobat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus di situ seorang istri mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana untuk setia, arti dari sebuah kesetiaan. Tapi kalau penjaranya sampai 14 tahun, maka saya katakan wallahu ta'ala a'lam, di dalam waktu 14 tahun itu semuanya bisa terjadi. Ini waktu yang sangat panjang, maka banyaklah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta yang terbaik. Karena di saat yang sama anak-anak dari sang istri tersebut juga masih kecil, butuh sosok seorang ayah, butuh sosok dan figur seorang pria, yang dengan itu figur pria itu akan melengkapi kehidupan. Kita tahu seorang anak butuh figur ayah dan figur seorang ibu atau seorang wanita sekaligus di dalam kehidupannya. Nabi kita Muhammad alaihissalam memang meninggal dunia oleh ayahnya saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya. Tetapi Nabi kita Muhammad alaihissalam tetap mendapatkan figur seorang pria dalam kehidupannya. Dan figur itu didapat dari sosok paman beliau Abu Talib dan sosok kakek beliau Abdul Muttalib. Jadi intinya, jikalau penjaranya adalah setahun 2 tahun dan pernikahan itu masih mungkin dipertahankan dan seorang istri juga melihat ada itikat baik dari seorang suami untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik dipertahankan. Tapi kalau sudah sampai 14 tahun, maka saya katakan wallahu ta'ala a'lam, banyaklah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta yang terbaik. Minta yang terbaik di sisi Allahu Jalla fil ula, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Afwan izin bertanya, ana saat ini sedang WFH, work from home, kemudian sedang hamil. Kemungkinan besar setelah hamil harus WFO, yaitu bekerja di kantor, work from office. Sepertinya suami ana tidak setuju jika harus work from office atau WFO tersebut. Tapi tidak memungkiri juga ana harus membantu perekonomian keluarga. Karena suami ana penghasilannya tidak tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Jadi apa yang harus ana lakukan ya Ustadz? Karena jika ana WFO atau kerja di kantor, kami harus LDM, long distance marriage, jadi menikah tapi kemudian hubungannya jarak jauh, LDR-an ya. Ana di Jakarta, suami di Jawa Timur, dan mungkin anak akan membawa bayi anak ke Jakarta. Sampai saat ini belum ada solusi Ustadz, bagaimana ya? Mohon nasihatnya. Nah, maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah di mana kemudian di saat pandemi kemarin ada yang namanya fenomena WFH. Di dalam fenomena WFH kemarin mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rizki kepada para hambanya walaupun banyak di antara kita yang tidak bekerja. Ya subhanallah. Pandemi kemarin mengajarkan itu kepada diri kita. Yang namanya rezeki bukan sekedar bicara masalah nominal. Yang namanya rezeki bukan sekedar bicara masalah jumlah.
Yang namanya rezeki bukan sekedar bicara masalah gaji. Ya, gaji adalah bagian dari rezeki. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar dengan sempurna. Maka bagi seorang wanita, apalagi jika harus LDRan dengan jarak yang sangat panjang, dengan jarak yang sangat jauh, maka saran saya kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menghadirkan adanya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adanya suatu ketenangan, adanya satu rasa cinta, dan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketenangan yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah ketika sang suami dan istri itu hidup bersama dalam satu tempat yang sama dan mereka bisa saling membangun cinta bersama. Itu adalah tujuan dari sebuah pernikahan yang hakiki, menciptakan satu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jikalau sebuah LDRan kemudian harus dijalani, jikalau kemudian LDRan itu harus dilakoni, maka yang harus dilakukan adalah pasangan suami istri itu harus menimbang, kira-kira saya tipenya orangnya yang bagaimana. Karena banyak suami istri yang ketika dia LDR mulai muncul benih-benih konflik. Karena ternyata istrinya tipe orang yang romantis, gak bisa jauh dari suaminya. Suami juga sama, tipe orang yang romantis, gak bisa jauh dari istrinya. Maka perhatikan juga bagaimana tipe Anda dan suami Anda. Nah, ini yang harus Anda perhatikan juga. Kemudian harus Anda perhatikan juga, Anda sekarang punya anak. Anda sekarang punya anak dan seorang wanita, maka saran terbaik yang bisa saya berikan adalah banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki untuk diri kita, sedangkan di saat yang sama kita masih tetap bisa duduk bersama dengan pasangan kita di tempat yang sama. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki yang berkah, minta rezeki yang mencukupi. Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah untuk diri kita itu, saya katakan pasti rezeki itu cukup untuk membiayai kehidupan kita. Tetapi kalau kita bicara tentang hidup, rezeki yang kita dapatkan gak akan pernah cukup untuk menopang gaya hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita bisa menangkap semuanya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, lewat tangan suami Anda yang tadi dikatakan pekerjaannya tidak tetap. Percayalah, rezeki suami Anda yang gak tetap itu, gaji yang gak tetap itu, pasti cukup untuk menopang kehidupan Anda. Dan saya bisa. Tetapi kalau Anda sedang bicara gaya hidup, maka rezeki suami nggak akan pernah cukup untuk menopang gaya hidup kita. Sebagai contoh misalnya, di Jogja ini terkenal punya biaya hidup yang murah. Kalau orang pingin minum es teh misalnya, tinggal pergi ke angkringan, bayar 2.500 perak. Nah, atau kita di Jogja misalnya pingin minum es jeruk misalnya, kita cukup membayar saja dengan nilainya 3.000 perak saja, kita sudah dapat es jeruk. Tambah nasi kucing 2.000 perak, tambah gorengan 500 perak. Kita bisa bayangkan makan nasi kucing satu bungkus 2.000 perak, ditambah kemudian gorengan 5 struk misalnya 3.000 perak. Kita hanya butuh 5.500 perak. Itu yang namanya biaya hidup. Itu yang namanya. Tapi
Kan beda ceritanya kalau kita makan di kafe, di tempat yang instagramable, di tempat yang dimana orang itu pada foto-foto sekalian makan di sana. Gak mungkin yang namanya es jeruk itu harganya aku dengan harga 3.000, itu gak mungkin. Es teh 2.500 gak mungkin. Ya, kita bisa bandingkan di angkringan 3.000, di kafe Rp10.000. Nah, 5.000 ini yang kita sebut sebagai biaya hidup. Atau 3.000 ini kita sebut sebagai biaya hidup. Sedangkan selisih antara biaya makan di biaya yang harus kita keluarkan sesungguhnya, yaitu 50.000 dikurangi 3.000, yaitu 47.000. Nah, 47.000 inilah yang disebut dengan gaya hidup Anda. Anda harus membayar gaya hidup itu dengan harga yang nggak murah. Sama juga dengan kalau kita bicara HP. Kalau kita orientasi dari HP itu supaya bisa tetap ikut kajian online misalnya. Beli HP yang 2 juta aja itu sudah cukup. Sudah mumpuni. Tapi terkadang kita itu pingin tampil wah di depan orang lain. Kita di iPhone yang keluaran terbaru yang harganya belasan juta. Nah, kebutuhan hidup Anda ketika Anda butuh HP untuk kajian online itu hanya 2 juta. Tapi saat Anda membeli iPhone yang keluaran terbaru harga 20 juta misalnya, maka selisih antara HP yang harusnya bisa Anda dapatkan dengan spesifikasi yang sama dengan HP yang Anda inginkan, maka itu disebut dengan gaya hidup. Harusnya Anda bisa dapat HP dengan harga 2 juta, tapi Anda memaksakan diri untuk beli iPhone yang harga 20 juta. Maka Anda sudah harus membayar 18 juta sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya rezeki Allah Azza wa Jalla itu pasti cukup untuk biayai ongkos kehidupan Anda. Tapi rezeki yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Anda gak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup Anda. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Bismillah, izin bertanya Ustadz, silahkan. Bagaimana hukum suami yang ketika marah suka bilang cerai berulang-ulang? Sampai bilang ini rumahku, kamu istri tidak punya rumah. Padahal usia sudah menginjak 65 tahun. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, maka yang harus ditekankan di sini adalah ketika seorang suami mengatakan cerai, maka harus ditekankan dan harus dikonfirmasi apakah suaminya itu berniat untuk cerai atau tidak. Kalau suami memang mengatakan cerai dan dia memang punya niat untuk menceraikan istrinya, maka sudah jatuhlah cerai di situ. Apalagi jikalau mengucapkan cerainya dengan menggunakan sigoh atau kata-kata yang jelas dengan mengatakan kamu saya cerai, maka itu bisa dikatakan sudah jatuh cerai. Maka disinilah hikmah kenapa yang namanya perceraian itu oleh seorang suami, jatuhnya perceraian hanya bisa dilakukan oleh seorang suami karena karakter dia itu lebih logis, dia itu emosi, tidak terbawa perasaan. Berbeda jikalau kemudian perceraian itu jatuh di tangan istri, artinya seorang istri bisa mengatakan kamu saya ceraikan wahai suami, maka hal itu tidak pernah ditetapkan di dalam Islam. Maka ketika kita bisa mendapatkan fenomena ini, maka saya berikan nasihat kepada semua pria, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kalian wahai kaum pria sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Allah jadikan kaum pria itu punya kelebihan secara logika, secara nalar. Apa yang telah Allah Azza wa Jalla lebihkan atas diri kalian itu dengan cara-cara yang tidak baik. Maka jikalau pertanyaan yang dipertanyakan adalah bagaimana hukumnya, maka istri tersebut sebaiknya bertanya kepada suaminya, apa yang kau maksud dari kalimat itu? Jikalau memang dia memang sudah meniatkan untuk mencerai istrinya, maka di saat yang sama memang sudah jatuh yang namanya talak atau perceraian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan menjaga rumah tangga kita agar senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon hidayah. Dan insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan besok pagi pada pukul 7 pada jam yang sama pada hari Sabtu pagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wabarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Lahi rabbil alamin.